Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Fazira dengan NIM 2306110745 dari kelas Agribisnis A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengukur kelangkaan sumber daya alam hutan mangrove. Kelangkaan sumber daya dapat didefinisikan sebagai kurangnya ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk konsumsi dan penggunaan manusia. Kelangkaan sumber daya ini memiliki dampak yang besar dalam pengambilan keputusan, pembangunan ekonomi, dan lingkungan. Nah, maka dari itu perlu mempertimbangkan dampak langsung maupun tidak langsung dari kelangkaan sumber daya ini. Jenis-jenis kelangkaan. Yang pertama yaitu kelangkaan fisik. Kondisi ketika sumber daya alam tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Kelangkaan ini dapat terjadi pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berkurangnya luas hutan mangrove akibat konversi lahan. Yang kedua yaitu kelangkaan ekonomi. Kondisi di mana sumber daya alam yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Memaksa manusia untuk membuat pilihan dan skala prioritas. Yang ketiga yaitu kelangkaan sosial dan institusional. Nah, kelangkaan ini sering berhubungan dengan masalah distribusi yang tidak merata, ketidakmampuan dalam mengolah konflik sosial, atau kegagalan dalam menciptakan kerangka hukum yang mendukung pemerataan dan keadilan. Kelangkaan ini biasanya disebabkan oleh kebijakan, regulasi, dan aksesibilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Yang pertama, ketersediaan dan laju eksploitasi, di mana jika sumber daya ini digunakan secara berlebihan, maka tingkat ketersediaannya akan mengalami kelangkaan. Yang kedua yaitu teknologi dan esensi. Jika pengelolaan yang tidak ramah lingkungan, maka ini juga dapat mempengaruhi untuk kelangkaan. Yang ketiga yaitu permintaan dan populasi, di mana jika ini tidak dikelola juga dengan baik, maka akan mempengaruhi kelangkaan. Kita masuk ke metode pengukuran kelangkaan. Yang pertama ada indikator fisik, cadangan yang tersedia, dan tingkat ekstraksi. Indikator ini penting untuk mengukur kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan yang tersedia diukur dengan metode perhitungan cadangan yang tersedia, sedangkan tingkat ekstraksi diukur dengan menggunakan metode perhitungan laju ekstraksi. Yang kedua yaitu indeks depresi sumber daya alam. Depresi merupakan metode akuntansi untuk mengukur penyusutan nilai sumber daya alam akibat eksploitasi. Dengan indeks ini dapat membantu dalam pengolahan sumber daya alam berkelanjutan. B. Indikator ekonomi. Harga pasar dan biaya eksternalitas. Harga pasar sering tidak mencerminkan biaya eksternalitas, baik positif maupun negatif, yang timbul dari aktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu perubahan dari rate sumber daya alam. Rate SDA merupakan selisih antara harga pasar dan biaya produksi yang sering kali tidak dioptimalkan oleh negara. Yang terakhir yaitu indeks kelangkaan marginal. Nah, indeks ini menggambarkan tekanan terhadap SDA akibat dari faktor stok terbatas, biaya ekstraksi, dan permintaan. Selanjutnya yaitu GDP dan indeks keberlanjutan lingkungan. Di sini ada Grand GDP. Grand GDP adalah versi perhitungan PDB yang sudah memperhitungkan kerusakan lingkungan dan penurunan sumber daya alam. Nah, metode ini memberikan gambaran yang realistis mengenai pertumbuhan ekonomi karena perhitungan dampak negatif dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu EPI, pengukuran kinerja lingkungan suatu negara melalui indikator seperti kualitas udara, akses air bersih, konversi alam, dan emisi karbon. Indeks ini membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan dan menjadi alat pembanding antar negara. Dampak kelangkaan SDA mangrove ini ada 3 yaitu terhadap perekonomian, lingkungan, dan kesejahteraan. Perekonomian sangat berdampak oleh langkanya sumber daya alam, terutama seperti pada sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan yang bergantung pada kesediaan sumber daya alam. Dampak terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan semakin meluas, merupakan dampak yang paling nyata dari kelangkaan sumber daya alam. Penggunaan lahan, air, dan hutan yang berlebihan mempercepat kerusakan ekosistem, meningkatkan emisi karbon, dan menghambat kemampuan alam untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dampak yang ketiga yaitu terhadap sosial dan kesejahteraan. Beberapa permasalahan sosial seperti sengketa tanah, akses dan tidak merata,
terhadap sumber daya, dan migrasi yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan atau hilangnya mata pencaharian semua disebabkan oleh kelangkaan sumber daya alam. Nah, di sini ada contoh kasus jurnal yaitu kelangkaan hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis, Riau. Masuk ke strategi mengatasi kelangkaan SDA. Nomor 1 yaitu pengelolaan keberlanjutan, restorasi, dan konservasi. Nah, ini salah satu teknik untuk memastikan sumber daya alam terus ada untuk generasi yang akan datang. Nomor 2 yaitu penggunaan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ini dapat mengatasi kelangkaan sumber daya alam untuk mengurangi polusi serta limbah. Nomor 3 yaitu kebijakan ekonomi dan regulasi. Nah, melalui kebijakan ini lebih berpihak ke rakyat miskin, pemerintah memainkan peran penting dalam mengendalikan sumber daya alam. Yang keempat yaitu pendekatan ekonomi sirkular. Dengan pendekatan ini dapat mengurangi jumlah bahan sisa yang tidak digunakan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kesimpulan untuk materi ini yaitu sumber daya alam kita yang terbatas, kita perlu mengolahnya dengan baik. Kelangkaan terjadi ketika kita menggunakan terlalu banyak sumber daya lebih cepat dari pembaharuannya. Untuk mengetahui seberapa sumber daya kita bisa melihat jumlah yang tersisa, harga pasar, dan seberapa baik kita menjaga lingkungan. Kelangkaan ini berdampak pada ekonomi, lingkungan, dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita perlu menggunakan teknologi yang lebih baik, aturan yang tepat, dan mengubah cara kita menggunakan barang agar sumber daya kita tetap ada untuk masa yang akan datang. Contohnya seperti hutan mangrove yang perlu pengelolaan dengan baik, teknologi ramah lingkungan. Maka, perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan mangrove ini memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.